Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dikasihilah hati kudus Yesus di seluruh dunia selama-lamanya. Salam kasih Kristus untuk Anda semua pendengar media sosial dimanapun Anda berada. Salam bagimu. Senang sekali hari ini saya berjumpa kembali dengan saudara-saudara dalam keadaan apapun Anda diberi Tuhan. Saya percaya rahmat Tuhan berlimpah-limpah menyertai hidup saudara dan keluargamu, menyertai pekerjaan dan usaha-usaha kehidupan yang Anda jalankan. Hari ini tanggal 8 Juni merupakan hari besar dari gereja. Hari yang dahsyat, hari yang agung, hari yang perkasa kalau mau dikatakan. Dalam gereja dinyanyikan kidung introitus untuk mengantar misa, Spiritus Domini replevit orbem terrarum, aleluya. Roh Allah melingkupi dunia seluruhnya, aleluya. Ini hari Pentakosta, 50 hari sudah kebangkitan. Tuhan menggenapi janjinya mengutus Roh Kudus kepada umat manusia, kepada gereja. Ini hari lahir gereja kita, gereja Katolik, di mana pada tahun 33 dengan bantuan Roh Kudus, dengan api Roh Kudus, rasul-rasul yang tadinya takut dan cemas berubah menjadi rasul-rasul yang semangat dan berani kepada umat manusia yang di kota Yerusalem itu. Kisah Pentakosta sendiri sangat menarik. Kesejukan dan keheningan Yerusalem pada minggu pagi itu menjadi gempar karena gemuruh dari surga. Kekuatan Allah turun kepada manusia. Roh Kudus, Roh Pembaharu, Roh Penggerak, Roh Pencipta turun pada kita manusia dan mengubah segala-galanya menurut kuasa Allah. Yang paling jelas kita perhatikan dari diri para rasul, Petrus, Yohanes, Andreas, Filipus, Bartolomeus dan teman-temannya. Kita tahu sudah kebangkitan. Mereka orang ketakutan, orang pengecut yang mengunci pintu-pintu ruang perjamuan atas, ruang senakulum, dan duduk terpaku pada ketakutan kecemasannya. Tidak berani menghadap massa, tidak berani mengatakan Yesus, hanya terpaku pada masalah, yaitu Yesus mati. Dan walaupun dia sudah bangkit, tapi mereka belum percaya sepenuh-penuhnya. Maka mereka tunggu-tunggu siapa yang memulaikannya untuk mengatakan Yesus. Tapi Tuhan tidak tunggu, Tuhan tidak mau tunggu, Tuhan tidak mau tunda. Tuhan mau gerak cepat agar firman Tuhan mencapai ujung bumi sesuai dengan mandat Yesus, sesuai dengan perintah Tuhan. Maka pada pagi hari itu ketika mereka masih tercengang-cengang, ketika mereka masih takut-takut, mereka mendapatkan suntikan ilahi, mendapatkan api ilahi, mendapatkan kekuatan ilahi, yaitu Roh Kudus turun atas mereka dalam bentuk lidah-lidah api. Dan saya ingatkan, tolong baca Kisah Rasul-Rasul bab 1, bahwa di dalam ruangan senakulum itu bukan hanya rasul-rasul 12 orang saja, melainkan ada 122 orang menantikan Roh Kudus bersama-sama, termasuk tentu Bunda Maria di ruang senakulum itu. Sehingga lidah-lidah apinya hingga pada mereka masing-masing, berarti ada 122 lidah api, yaitu rasul-rasul maupun murid-murid dan wanita-wanita kudus yang duduk bersama-sama dalam ruang perjamuan akhir itu. Ini untuk mengatakan pada kita, Roh Kudus bukan hanya milik orang-orang tertentu, bukan milik rasul-rasul saja, melainkan milik semua orang. Datang semua orang, memasuki semua orang, dan memberikan kekuatan pada semua orang percaya. Saya harap saudara pun boleh terbuka pada Roh Kudus itu. Jangan tutup pintu pada Roh Kudus. Anda punya hak memohon pada Roh Kudus, mendapatkan kuasa Roh untuk memberi kamu kekuatan dalam melakukan tugas-tugas kehidupanmu. Hari ini kita bersemangat, hari ini kita bangkit, hari ini tidak boleh pasif. Ini hari kebangkitan, hari kelahiran gereja. Dan perhatikan Kisah Rasul bab 2. Pada hari inilah Petrus yang tadinya takut, dia maju ke depan dan berkhotbah, suatu khotbah yang dahsyat. Saya katakan dalam berbagai khotbah lain, saya pastor 33 tahun.
Saya berkhotbah 33 tahun hanya mungkin pertobatkan satu orang. Petrus berkhotbah satu kali, dia mempertobatkan 3.000 orang sekaligus pada hari Pentakosta itu. Karena bukan dia saja, melainkan Roh Kudus yang menggerakkan hati orang-orang pendengarnya, sehingga mereka merasa ini benar, merupakan warta keselamatan dalam kehidupan mereka. Mereka memberi diri dibaptis dan menjadi anak-anak Tuhan, membentuk jemaat perdana di Yerusalem. Saudara yang baik, hari ini hari bahagia, hari untuk kita bangkit bersama-sama memulaikan karya penyelamatan, mewartakan kasih Kristus dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita baca bacaan pertama hari ini, saya mau menyapa Anda satu hal yang sangat penting. Di situ hadir banyak suku, bahasa, dan bangsa. Ada orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, dan Asia, Libya. Semua ada. Tapi tembok misah di antara bangsa-bangsa ini diruntuhkan. Ini mukjizat kesatuan. Roh Kudus roh pemersatu, bukan roh pemecah. Roh Kudus mempersatukan suku, bahasa, dan bangsa menjadi satu saja. Satu bahasa, bahasa kasih, satu suku, suku Kristus, dan kita menjadi satu keluarga Allah. Maka hari ini saudara, mujizat yang harus kita buat adalah mohon runtuhkan tembok-tembok misah dalam hatimu. Jangan buat perbedaan-perbedaan. Kita satu bangsa, satu bahasa, satu kerajaan, yaitu kerajaan Allah. Dan kita hidup sebagai sesama manusia, merangkul tiap-tiap orang tanpa kecuali, dan menjadi saudara bagi semua orang. Mari kita kerjakan ini, kesatuan ini sebagai mujizat Pentakosta, dan kita jadikan ini sebagai usaha bersama kita. Jangan menjadi pemecah dalam hidup ini. Jadi pemersatu, buka pintu pada setiap orang, dan diskriminasi harus disingkirkan, dihapuskan, delete dari bahasa kita sehari-hari. Saudaraku, selamat berulang tahun gereja. Jadilah anggota gereja yang baik. Roh Kudus tidak tanggung-tanggung memberikan karisma dan karunia untuk menjadi alat buat kita bisa menjadi alat Tuhan dalam melayani manusia di sekitar kita. Selamat Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Roh Kudus memenuhi Anda dalam kehidupanmu, dan minta Roh Kudus setiap hari untuk datang membantu Anda dalam kehidupan ini, karena Dia penolong dan penghibur dalam kehidupan kita manusia. Satu pesan kecil, tips. Orang Katolik jarang minta Roh Kudus. Betul, kita berdoa pada Allah Bapa, itu sangat tepat. Kita berdoa pada Tuhan Yesus. Dan sering kita lupa ada Roh Kudus bersama kita. Padahal Tuhan Yesus katakan dalam Injil Yohanes bab 16, Dia penolong kita, Dia penghibur kita. Siap tidak butuh pertolongan, siap tidak butuh penghiburan pada masa yang susah ini. Tuhan berikan kita penolong, tapi kita singkirkan penolong. Tuhan berikan kita penghibur, tapi kita singkirkan penghibur. Kita cari pertolongan di tempat-tempat lain, ke dukun kah, ke sihir kah, kemana-mana kita cari pertolongan. Atau uang, kita cari pertolongan pada uang. Padahal penolong kita ada Roh Kudus sebagai penolong ilahi kita. Minta pertolongan dari Roh Kudus. Saya pesan ini. Misalnya Bapak seorang pengusaha, waktu berangkat dari rumah, apakah Anda berdoa pada Roh Kudus? Roh Kudus, tolong saya hari ini. Kau tahu ada ini mandek di sini, terhambat di sini, susah di sini. Tolong, Engkaulah penolong ilahi buat saya. Mari tolong saya hari ini. Apa yang saya kerjakan akan berhasil karena kekuatan Engkau membantu saya untuk menolong saya menyelesaikan pekerjaan saya pada hari ini. Terima kasih Roh Kudus. Itu doa kita, doa Anda. Ketika anak berangkat sekolah, apakah Anda tumpang tangan pada anakmu dan minta doa pada Roh Kudus? Tuhan, Kau tahu anak ini pergi belajar tapi dia susah dalam belajarnya. Naungi dia Tuhan. Roh Kudus, tolong dia beri hikmat bijaksana supaya dia boleh menjadi anak pintar, karena cerdas dari Engkau dia akan berhasil dalam pelajaran pada hari ini. Minta Roh Kudus, suruh belajar betul, tapi minta Roh Kudus untuk bantu dia menyempurnakan pelajarannya. Dan seterusnya banyak hal, semua hal kita minta pada Roh Kudus, maka Roh Kudus akan menolong kita.
Mari kita berdoa pada hari yang istimewa ini. Ya Roh Kudus, datanglah pada kami pada masa ini juga. Para saudara yang mendengarkan renungan ini, turunlah atas dia untuk menjadi penolong dan penghibur dalam kehidupannya. Jangan biarkan dia terhambat oleh beban-beban menindih dia, tapi tolong dia untuk buka jalan pada segala apapun yang dirindukannya dalam kehidupannya. Bila dia sakit, Roh Kudus jamah dan sembuhkan dia. Bila dia punya masalah, Tuhan selesaikan masalahnya, Roh Kudus selesaikan masalahnya. Dan bila dia mempunyai harapan-harapan, Roh Kudus bawa jawaban-jawaban yang pasti untuk kehidupannya. Turunkan berkat-Mu Roh Kudus atas kehidupan anak-anak yang mendengarkan siaran ini, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.